puting, leopold 2 putih, leopold 3 nya teraba bulat lunak. Berarti apa? Sungsang. Ya bokong. Berarti presentasi bokong atau sungsang. Instruksinya, lakukan pemeriksaan dalam. Terus dilanjutkan dengan pertolongan persalinan sungsang secara apa gitu ya. Nanti kan ada tekniknya banyak, ada brah, ada manual aid. Jadi nanti teman-teman perhatikan. Kalau secara brah berarti udah brah aja, tidak melakukan yang lain. Kalau manual aid klasik dan Morisot berarti itu aja, klasik Morisot. Kalau Muller Morisot, Lopset Morisot, itu aja salah satu. Ya, oke. Kita mulai prakteknya ya. Assalamualaikum Ibu gimana? Udah mulus ya Bu ya? Udah tadi kalau udah pengen ngedan Ibu ya, saya bilang dari Ibu yang hari ini akan membantu Ibu untuk pertolongan persalinan. Sebelum kita mulai persalinannya, saya cek dulu pembukaannya ya Bu ya. Boleh Bu, Ibu mau pipis nggak? Enggak ya, kalau mau pipis harus dikosongkan dulu ya. Ibu sebentar ya Bu ya, saya persiapkan alatnya terlebih dahulu. Kita pakai APD. Nutup kepala teh. Bawa pulang. Kemudian pakai masker. Nah, kita cuci tangan terlebih dahulu ya, cuci tangan. Kita dekatkan alat. Iya, ada lagi. Saya juga sering sih. Pastikan semua alat sudah didekatkan ya, bengkoknya, terus komnya udah dibuka. Kita ambil secukupnya aja untuk melakukan pemeriksaan dalam. Sebelum kita hygiene terlebih dahulu, punten ya, bersihkan labia mayora dan minora terjauh, bersihkan labia mayora minora terdekat, bersihkan dari klitoris sampai ke anus. Inspeksi genitalia luarnya, apakah ada udem, ada varises, ada tanda-tanda IPMS, penyakit menular seksual ya, kondroma misalnya, atau ada pengeluaran lendir darah, kemudian air ketuban ya, diinspeksi. Kemudian tangan kita masuk buka labianya, jari tangan satu masuk, satu lagi masuk, susuri dinding vaginanya, lakukan pemeriksaan dalam. Nah, pas pemeriksaan dalam teman-teman harus menyebutkan teraba, porsio, misalnya porsio tidak teraba, pembukaannya sudah lengkap, ketubannya sudah tidak ada ya, sudah pecah, terus presentasinya bokong, teraba sakrum, terus penurunannya sudah di hot 4, terus tidak ada tali pusat menumbung, kesan panggulnya luas. Nah itu semua disebutin ya. Banyak. Ya, oke.
nanti diulang lagi ya. Udah kita periksa, keluarkan, lihat pengeluarannya ya, apakah mekonium ataukah enggak ya. Kalau sungsang mekonium itu masih normal. Kenapa? Karena yang lahir duluan adalah bokong. Kalau bokong langsung ke panggul, ketakan ngeluarin mekonium ya. Nah kemudian udah kita buka hasilnya, dikeluarin, proses kembali. Nah kemudian lihat Ibu, pembukaannya tadi sudah diperiksa ya, sudah lengkap. Nah di sini tadi presentasinya atau yang pertama lahir itu adalah bokong Bu, sungsang jadi Bu ya. Nah kita coba bantu ya Bu ya, mudah-mudahan bisa lahir. Ibu semangat ya Bu ya. Nah saya akan siapkan alatnya terlebih dahulu. Kemudian kita pasang lah ini underpad. Bentar Bu. Kemudian pasang. Nah ini nanti permel 1, anduk 1 ya. Jadi bukan permel ya. Ini permel. Satu lagi ya, ini handuk. Nah kalau sungsang harusnya di meja gini karena susah kita manuvernya, nariknya susah. Jadi ibunya Bu geser ke sini ya Bu ya, mendekati saya ke layer bed. Harusnya di meja gini. Kemudian kita pakai sarung tangan. Ini aja kecil banget. Bu, ayo maden Bu. Kita pertama brah dulu ya. Baru Bu maden ini ya, bentar. Iya. Bu maden Bu. Iya. Nah, setelah bokong lahir, longgarkan tali pusat ya. Jadi setelah bokong lahir, longgarkan tali pusat. Kemudian kita cengkram femorokelvik, posisinya seperti ini ya, seperti kita makan burger gitu ya. Ikutin arah gerakan bayi, gak boleh ditarik ya, ikutin aja gerakan bayi. Nah oksiput di bawah simfisis kita lakukan hiperlordosis ya, lakukan hiperlordosis. Ibu selamat, bayinya sudah kalau ujian udah sampai situ selesai ya. Kalau prasatnya brah, semoga brah gampangnya. Nah ulangi ya. Nah pertama Bu ngeden Bu, mulus Bu ya, ngeden iya sampai bokong lahir. Setelah bokong lahir, longgarkan tali pusat. Kemudian kita lakukan mencengkram dengan femoral pelvic. Kemudian ikutin gerakan bayi, tunggu kepala di bawah oksiput di bawah simfisis, lakukan hiperlordosis ke atas gini, hiperlordosis. Nah berikan bayi ya, selamat Bu, bayinya sudah lahir. Jadi udah sampai di situ kalau manuvernya ada. Oke, satu ya. Nah kedua manual aid-nya yang pertama adalah klasik dulu ya, langkahnya sama ya. Jadi pimpin mengendan. Bu udah mulai, saya ngeden Bu. Kita tangan kan setengahnya dari ibu ya, jadi kita instruksikan aja ibu. Bu ngeden Bu. Iya pinter, ayo terus, ayo dikit lagi Bu ya. Nah setelah bokong lahir apa? Setelah
Longgarkan tali pusat. Longgarkan tali pusat. Tali pusat. Nah, dari caranya tadi jari tangan kita cari tali pusatnya dilonggarkan. Gituin ke bawah ya. Jadi jangan tekan gitu ya. Nah, tunggu sampai kaki lahir. Ya, ayo kemudian nah, kaki lahir. Untuk klasik, kata kuncinya melahirkan lengan belakang dulu. Lengan belakang yang mana? Ini ya, kalau posisi bayinya gini berarti lengan belakang itu yang terjauh ya di sini. Kalau lengan depan itu yang dekat simfisis ya. Kalau gini berarti ini lengan belakang, ini lengan depan. Nah, kita akan melahirkan lengan belakang dulu. Caranya nih, kita pegang kaki bayi ini, elevasikan atau angkat menyilang ya, menjauhi ini ya, ke sini nih, angkat ke atas. Jadi kalau melahirkan lengan belakang, angkatnya ke atas ya. Terus keluarkan dengan 2 jari lengannya dari skapula, posaan ke kubiti, skapula, posaan ke kubiti. Keluarkan lengan seperti mengusap muka. Tarik ke bawah, susuri lengan untuk melahirkan lengan atas ya. Susuri dari skapula, terus posaan ke kubiti dan keluarkan lengan seperti mengusap muka. Nah, itu adalah klasik. Ya, klasik tadi apa? Melahirkan apa? Lengan belakang. Kuncinya klasik melahirkan apa? Lengan belakang. Oke ya. Ingat ya caranya ya. Coba saya ulangi lagi. Klasik, kita melahirkan lengan belakang. Cari lengan yang terjauh. Caranya kakinya diangkat ke atas, menjauhi lengan ya, menyilang ya. Terus jari tangan kita menyusuri skapula, posaan ke kubiti dan keluarkan lengan seperti memesak muka. Kemudian tangan satu lagi tarik ke bawah, menyilang ya. Terus keluarkan dari skapula, posaan ke kubiti dan keluarkan seperti memesak muka. Nah, itu klasik. Ya, kita lanjutkan yang kedua adalah muller. Sama muller teh langkahnya sama ya. Ayo Bu ngeden Bu. Ya, pinter ngeden Bu. Nah, setelah bokong lahir kita longgarkan tali pusat. Sama ya muller juga. Jadi setelah bokong lahir longgarkan tali pusat, tunggu kaki lahir. Setelah itu baru kita lahirkan lengan depan. Kalau muller yang pertama dilahirkan adalah lengan depan. Jadi kalau nanti teman-teman ditugaskan lakukan dengan cara muller, berarti yang dilahirkan lengan depan dulu. Caranya mana? Sama dengan klasik caranya ya. Tapi kalau klasik lengan belakang dulu, yang ini kan dilahirkan lengan depan dulu. Ya. Caranya tarik ke bawah untuk menekan lengan depan. Ya, dari skapula. Kemudian susuri posaan ke kubiti dan keluarkan lengan seperti mengusap muka. Sama satu lagi ke atas, skapula, posaan ke kubiti, keluarkan lengan seperti mengusap muka. Ya, itu yang kedua apa? Muller. Ya. Satu lagi adalah lobset. Untuk lobset itu hampir sama juga pertamanya ya, hanya kata kuncinya lobset itu memutar 180 derajat. Ya. Ayo Bu ngeden Bu. Ya Bu ngeden. Iya, terus Bu ngeden. Nah, setelah bokong lahir kita apa tadi? Longgarkan tali pusat. Nah, tunggu sampai kaki lahir. Kemudian lobset, posisi tangan kita femoropelvic lagi kayak gini, cuman kebalik ya. Kalau tadi kan gini ya, sekarang gini, kayak gini ya. Jadi jempolnya di tulang pelvik, ini kita pegang femur balik gini. Nah, kita putar 180 derajat. Putarnya ke arah mana Bu? Ke arah dadanya ya. Ke arah dada itu kemana? Ke sini. Satu ya, 180 derajat. Ini harus lahir. Terus satu lagi putar satu, ini harus lahir itu ya. Nah, kalau salah muter kemana Bu? Kalau salah muter nanti susah ya. Nah, misalnya kemana? Ke sini muternya nih Bu, atau jadi bayinya terlentang ya. Iya. Tuh ya, jadi muternya ke arah dada ya. Jadi kita misalnya panggulnya bahu belakangnya di sini, satu, lahirkan, putar lagi satu kali lagi, satu, keluarkan. Untuk
Untuk melahirkan kepala gimana caranya Bu? Kita dengan teknik Morisot. Teknik Morisot itu tunggang kudakan kaki bayi, posisi lengan kita ini di fossa canina, kemudian ini di punggung dan occiput seperti ini ya. Kemudian asisten tolong tekan sintesis. Nih, tangannya dulu ya. Nah, kita sambil keluarkan. Nah, itu melahirkan kepala. Jadi kalau lengannya dia mau klasik, mengular, melopset sama, untuk melahirkan kepalanya itu adalah dengan Morisot. Ya contohnya misalnya di klasik sama Morisot ya. Kita coba lipin, ayo Bu ngeden. Iya Bu, pinter ngeden Bu. Nah setelah bokong lahir apa? Longgarkan tali pusat. Tunggu sampai kaki lahir. Kemudian kita mau klasik nih, angkat ke atas, keluarkan, angkat ke bawah, keluarkan, tunggang kudakan langsung ya. Tunggang kudakan ini asisten tekan. Udah Ibu selamat, bayinya udah lahir. Itu ya lipat tanya banyak. Ini Ya. oh ini bawah hidung Bu. Udah ya, bisa ya. Oh, coba. Masya Allah, untuk ya. Kan udah lahir ya. Misalkan tangannya kita lahirkan sama, tapi ini kita karena susah ya. Yang lebih luas itu pada saat ke belakang ya. Kalau ke atas kan sempit ya, simplisis ya. Susah gitu melahirkan. Hati ya, kalau posisinya gini berarti kan ke atas atau ke bawah. Nah posisinya faktor balik itu seperti ini ya. Jadi ya, nah kita yang menjadi titik mokliornya itu adalah glabella. Kalau tadi kan occiput ya, sama aja sih ya. Sini dia ke sini. Kenapa Bu harus ke atas bukan ke bawah? Karena sumbu panggul, ingat ya teman-teman, sumbu panggul itu gini nih. Aksis pelvic itu terus gini kan. Kan di sini ada oxfocsigis. Jadi yang membuat jalan lahir itu sempit, oxfocsigis. Kalau dia posisinya dikotomi, dibuka ya kayak macrobed gitu, itu akan ada bergeser sedikit. Jadi kalau melahirkan itu arahnya ya ke atas ini. Ya, lebih luas gitu ya. Oke. Lagi yang ditanyakan? Yuk, silakan mencoba.